Vkom News kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Intan Anggraini akan menyajikan berita suasana wisuda di Universitas Islam Nusantara kali ini. Universitas Islam Nusantara kembali menyelenggarakan proses wisuda yang ke-68. Sebanyak 1.468 wisudawan lulusan dari berbagai program studi yang terdiri dari program sarjana S1 sebanyak 1.605, program magister S2 sebanyak 238, program doktor sebanyak 165. Acara yang berlangsung dengan khidmat ini diadakan di Aula Lantai 3 Gedung Sekolah Pasca Sarjana Uninus yang dihadiri lebih dari 2.000 wisudawan beserta keluarga. Rektor Uninus, Profesor Dr. Andes Endang Komara MSI, dalam sambutannya menyampaikan harapan besar kepada wisudawan agar bisa menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh, serta nilai moral dan integritasnya kepada masyarakat. Membawa harapan besar untuk menjadi agen perubahan masyarakat, menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan integritas. Di tengah kebahagiaan dan haru suasana wisuda, terdapat kisah inspiratif dari salah satu wisudawan penyandang disabilitas yang berhasil menunjukkan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Hani Rahmayanti, wisudawan penyandang disabilitas, berhasil menyelesaikan pendidikannya di program studi pendidikan luar biasa. Selama masa studinya, ia juga aktif berorganisasi serta menjadi mahasiswa yang berprestasi. Ia mendapatkan juara 3 desain grafis tingkat provinsi, juara 2 menjahit tingkat provinsi, dan juara 1 literasi cerpen tingkat provinsi lalu ke tingkat nasional. Gimana nih perasaan Teteh waktu tadi wisuda berlangsung? Rasanya bangga, kenapa? Karena sudah berusaha selama 4 tahun meskipun ada hambatan dan tidak ada juru bahasa isyarat saat kuliah. Tapi alhamdulillah waktu wisuda ada juru bahasa isyarat meskipun bukan yang profesional, tapi sudah lulus. Senang. Oke, yang kedua, gimana cara Teteh buat mengatur waktu antara belajar, kehidupan pribadi, dan tantangan tambahan yang mungkin Teteh hadapi pas masa perkuliahan kemarin? Oke, pertanyaannya menarik dan sulit untuk dijawab, tapi mungkin aku sedikit menjelaskan tentang pengalaman pribadi aja. Cara mengatur waktu sih emang sulit ya, tapi alhamdulillah bisa lancar karena pertama ada jadwal. Contohnya hari ini kegiatannya ada 3 nih. Bisa dicek jadwal jamnya jam berapa, terus bisa dipilih yang paling prioritas. Contohnya ada pemerintah yang mengundang, artinya itu kan ada manfaat ya untuk kita supaya berhubungan dengan pemerintah, seperti relasi bertambah. Contohnya seperti itu. Terus yang kedua, misal ada kegiatan hima bisa ditunda dulu atau diminta izin terlebih dahulu karena itu bukan yang paling wajib. Contohnya seperti itu. Yang penting pintar pilih waktu dan membuat jadwal setiap acaranya. Seperti memprioritaskan salah satu atau salah 2. Mengapa Teteh tetap termotivasi buat menyelesaikan pendidikan walaupun banyak banget tantangannya? Karena apa? Pendidikan itu sangat penting. Utamanya seperti harus belajar dan kita sebenarnya butuh. Sebenarnya saya sadar waktu kecil merasa ada diskriminasi dan pernah mengalaminya. Dan teman-teman juga belum sadar tentang mengenai tuli. Dan saya juga ingin menunjukkan kalau sebenarnya tuli bisa dan tuli juga bisa belajar seperti mereka. Dan ingin menunjukkan juga untuk keluarga supaya lebih peduli sama kebutuhan tuli. Saya mau menjadi orang yang berpengaruh untuk teman-teman lain supaya bisa termotivasi juga teman-teman lain. Misalnya mau melanjutkan kuliah ke pendidikan yang lebih tinggi, seperti itu. Oke, terima kasih Teteh. Sama-sama. Sama-sama. Kabar membanggakan juga datang dari salah satu wisudawan berprestasi kategori IPK tertinggi jenjang S1. Reka Adistia Dwirinanti, wisudawan dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Perpustakaan yang mendapatkan gelar cum laude dengan IPK yaitu 3,95. Salah satu prestasi yang ia capai selama masa pendidikannya yaitu
Presenter on the 4th International Seminar on ADEP Humanities 2022, dan Presenter on the 5th International Seminar on ADEP and Humanities 2023. Halo Teteh, sebelumnya selamat karena sudah mendapatkan cum laude. Terus aku mau nanya, gimana sih cara Teteh sampai berhasil mendapatkan cum laude tersebut? Cara apa ya? Kalau aku pribadi sebetulnya nggak ada kayak upaya yang khusus. Memang dari awal masuk kuliah aku enjoy aja gitu ngejalanin semua mata kuliah yang ada. Ya kalau bisa, karena kan aku dulu masuk angkatan COVID ya. Jadi awalnya memang lebih banyak di rumah. Jadi aku lebih banyak menghabiskan waktu ya belajar gitu, mengulas materi yang dikasih dosen. Tapi ya kesana-sananya meskipun udah offline gitu ke kampus pulang pergi, tapi ya jadi terbiasa gitu. Itu sih paling aku lebih banyaknya mungkin selama kuliah ini mengulas setiap mata kuliah gitu, mendalami setiap mata kuliah yang dikasih. Jadi ya entah aku juga kenapa bisa cum laude, cuman ya mungkin itu sih kalau aku pribadi ya sebaik mungkin aja gitu menjalankan setiap tugas yang dikasih dosen per mata kuliahnya gitu. Oke, terus ada gak motivasi yang bisa Teteh kasih ke mahasiswa yang lain buat meraih prestasi yang serupa? Motivasi apa? Ya aku cuman bisa nyampein semangat aja belajarnya. Kalau ada dosen yang sekiranya kelihatan garang-garang, itu percayalah sebetulnya enggak, kalian cuman kurang mengenal beliau-beliau aja. Dekati beliau, bujuknya dengan cara ya kita memaksimalkan potensi kita di mata kuliah beliau gitu. Terus ya pokoknya semangat aja setiap mata kuliah itu, jangan mentang-mentang kayak kita menilai ada mata kuliah yang SKS sedikit atau kita merasa itu gampang apa sih gitu. Ya semuanya kita jalani dengan sepenuh hati aja gitu. Terus gimana sih perasaannya sekarang mendapatkan cum laude tersebut? Alhamdulillah seneng, ya udah jelas pasti seneng. Sebetulnya tadi pas pertama kali dipanggil juga lebih ke nggak nyangka, karena awalnya aku nggak tahu kalau bakal diumumin juga di selama wisuda tadi. Ya itu sih, seneng aja. Alhamdulillah bersyukur banget sih. Terima kasih Teteh sudah meluangkan waktunya. Mau mengganggu waktunya. Saya Intan Anggraini, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.